Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian dimanapun berada. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Oke, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai cerpen pada bab 3, sekarang kita memulai bab baru pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab 4 mengenai teks tanggapan kritis. Oke, jadi silakan dulu dibuka bukunya. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pengertian teks tanggapan kritis, ciri-ciri dari teks tanggapan kritis, dan struktur teks tanggapan kritis. Oke, jadi kita masuk ke poin yang pertama, nak ya, pengertian dari teks tanggapan kritis. Kalau anak-anak ibu lihat di dalam layar handphone kamu, di sini dinyatakan bahwa teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sumber atau sudut pandang. Itu dia ya. Berarti di sini seperti mengulas kembali isi dari teks tersebut. Itu dia ya, merupakan pengertian dari tanggapan. Jadi di sini disuguhkan juga dalam membuat teks tanggapan ada unsur-unsur yang harus dimuat. Unsur-unsur yang dimaksud itu ada dia masalah yang dikritisi. Ya, jadi nggak mungkin kamu membuat tanggapan kalau nggak ada masalahnya kan. Jadi ambil dulu masalah yang akan kamu kritisi. Setelah itu hal yang kamu lakukan adalah nomor 2, yaitu opini. Jadi opini atau pendapat ini bisa berupa pujian, kritikan, dan saran. Artinya di dalam kamu mengkritik itu, kritikanmu itu bisa berupa pujian, bisa berupa kritikan, dan bisa juga berupa saran kepada si penulis sebuah topik yang menjadi permasalahan tersebut. Baru yang ketiga ada argumen. Jadi argumen ini dapat berupa, yang pertama ada argumen untuk memperkuat pujian dan argumen untuk memperkuat kritikan. Sudah. Jadi tadi ibu katakan unsur-unsurnya ada masalah dulu. Setelah itu dibuatlah opini. Jadi opini ini supaya bagus, maka dibuatlah argumen untuk memperkuat opini tadi, apakah pujian atau kritikan. Setelah itu buat sertakan faktanya yang membuat kamu menyatakan itu pujian dan kritikan. Itu dia nak ya. Oke, masuk kita ke subbab selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks tanggapan kritis. Ciri yang pertama ada penggunaan kalimat aktif. Oke, kalimat aktif ini dilihat dari penggunaan imbuhan, yaitu imbuhan yang digunakan kalau kalimat aktif adalah me dan ber. Kebalikan dari kalimat aktif ada kalimat pasif. Oke, jadi kalimat pasif ini penggunaan imbuhannya adalah be, pe, dan ter. Oke. Sebagai contoh kalimat aktif, di sini dinyatakan orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Kalau anak-anak ibu lihat di sini ada imbuhannya, yaitu imbuhan me. Iya, berarti ini adalah kalimat aktif. Oke. Di sini lagi ada contoh yang kedua, lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oke, imbuhan ber. Ber ini merupakan kalimat aktif. Oke, ini saja kata kuncinya. Nah, kalau kamu lihat di dalam sebuah kalimat ada menggunakan imbuhan me dan ber, maka itu adalah kalimat aktif. Kalau di dalam tulisan dia menggunakan pe dan ter, maka itu adalah kalimat pasif. Oke, ciri yang kedua ada penggunaan kata tugas. Apa saja kata tugas itu? Yang dimaksud dengan kata tugas inilah dia. Nah, oke.
Ya, supaya menambah pemahaman kamu bisa nanti kamu cari lagi di referensi buku yang lain. Baru penggunaan kalimat deskripsi. Ya, deskripsi ini adalah penggambaran dari sebuah permasalahan tersebut. Oke. Ini dia. Baru selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat penilaian. Oke, kamu kan membuat kritikan atau kritisi terhadap sebuah teks atau artikel yang dibuat orang, berarti kamu harus penggunaan kalimat penilaian. Oke, contohnya, saya tidak setuju. Ini kan sudah menilai kamu bahwa kamu itu tidak setuju dengan tulisan seseorang tersebut. Itu dia ya. Masuk kita ke subbab selanjutnya, yaitu struktur teks tanggapan kritis. Adapun strukturnya, yang pertama ada evaluasi. Apa saja dievaluasi? Terdapat pada bagian awal teks tanggapan kritis. Ya, seperti pendahuluan lainnya ya. Yang kedua ada deskripsi teks. Oke, di deskripsi teks ini dia menggambarkan masalah-masalah yang dibuat oleh si penulis. Oke, setelah itu masuk ke penegasan ulang. Ya, jadi supaya lebih gampangnya nanti silahkan anak-anak ibu baca penjelasan ini. Kalau misalnya agak terlalu cepat durasinya bisa di screenshot nak ya, supaya lebih gampangnya untuk memahami. Contoh teks tanggapan di layar handphone kamu ada ini. Contohnya adalah tempat sampah pada mobil. Oke, di sini jelas ada evaluasinya, ada deskripsi teksnya, dan ada penegasan ulangnya. Oke. Jadi sampai di sini pemaparan ibu mengenai penjelasan dari tanggapan kritis. Kita masuk ke tugas. Ya, sebagai tugasnya, ya, silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 89. Oke, coba kamu kerjakan halaman 89 yang ibu lingkari ini. Oke, sampai di sini. Selamat bekerja dan segera kamu kumpulkan penugasan dari ibu. Bye-bye.